Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan latihan soal yang telah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Baik, kita langsung ke nomor 2. Oke, diketahui ada himpunan A dan himpunan B. Aturan yang merelasikan B ke A. Oke, baik teman-teman, kita lihat dari B ke A. Kalian harus teliti. Dari B ke A, maka ini adalah domain dan ini adalah range-nya. Sekarang kita lihat aturan yang merelasikan dari B ke A, harus teliti. Dari B ke A berarti dari menulis diarahkan ke pensil. Oke, kita lihat berarti menulis diarahkan ke pensil. Apa hubungan yang menghubungkan B ke A? Berarti menulis menggunakan pensil. Berarti jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Diketahui Yuni, Ida adik dari Maya, Andi adik dari Rina dan Burhan. Bila relasi P ke Q menggunakan aturan adik dari, oke, berarti kalian punya hubungannya adalah adik dari. Berarti P itu pastilah himpunan adik, Q itu himpunan kakak. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kelompokkan adik dan kakak. Karena adik dari maka P merupakan himpunan adik. Oke, yang adik mana saja? Sekarang kita lihat. Yuni dan Ida adik dari Maya, berarti Yuni dan Ida. Ani adalah adik dari Rina dan Tuti, berarti Andi. Selanjutnya Burhan dan Cici adalah adik dari Dedi, berarti Burhan dan Cici. Maka yang termasuk himpunan P adalah adik Yuni, Ida, Andi, Burhan, dan Cici. Jawabannya adalah C. Yuni, Ida, Andi, Burhan, dan Cici. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan nomor selanjutnya. Oke, ada relasi X, Y diwakili oleh himpunan pasangan berurutan seperti tertera di gambar. Relasi dari A ke B. Oke, yang termudah kalian buat dulu himpunannya 1, domainnya 2, 3, 5. Ini domainnya dipasangkan dengan 2, 4, 6, 10. Kalian bisa lihat 1 dipasangkan ke 2, 4 dipasangkan 2 dipasangkan ke 4, 3 ke 6, 5 ke 10, maka terlihat bahwa relasi dari A ke B adalah setengah dari, karena 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, begitupun 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ini. Relasi yang memasangkan 2 ke 1. Oke, kita lihat berarti ada 2, 4, 6 dipasangkan ke 1, 2, 3. Ada 2 buah himpunan, domain dan range-nya. 2 dipasangkan ke 1, 4 dipasangkan ke 2, 6. Berarti 2 itu adalah 2 kali dari 1. 4 itu adalah 2 kali dari 2. Ya, 6 adalah 2 kali dari 3. Berarti ini adalah 2 kali dari. Oke, selanjutnya relasi yang memasangkan 1 ke 2, 1 ke 3. Sekarang kita lihat. Relasi yang memasangkan dari 1 dipasangkan ke 2, 1 ke 3. Oke, maaf. 1 dipasangkan ke 3, 1 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 4. Oke, jika dilihat seperti ini, 2 buah himpunan. Oke, kita lihat faktor dari. Jika faktor dari 1 benar merupakan, tapi 3 bukan merupakan faktor dari, berarti pilihan pertama salah. Lebih dari 1 lebih dari 2 sudah jelas salah.
kurang dari 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, dan 3 kurang dari 4. C masih benar, kita cek yang keempat, kelipatan dari 1, oke, dan tapi 3 bukan kelipatan dari 4, maka jawaban yang tepat adalah kurang dari. Jadi dicek dulu satu-satu untuk mengetahui relasi apa yang terdapat pada kedua himpunan ini. Oke, selanjutnya fungsi A dan B dinyatakan dengan diagram di bawah ini. Pernyataan yang tidak berhubungan. Sekarang kita cek. Oke, domain itu adalah daerah asal. Maka ini adalah domainnya. A, B, C benar. Kodomain adalah daerah kawannya. 1, 2, 3, 4. Maaf, saya bedakan warnanya. Ini adalah kodomain. Berarti ini bernilai benar. Terus himpunan pasangan berurutan. Ingat, himpunan pasangan berurutan adalah yang dipasangkan. A dengan 2 berarti A, 2 benar. B dengan 2 juga benar. C dengan 3 juga benar. Maka ini bernilai benar. Sekarang kita tiga. Range dan kodomain. Oke, kita tulis dulu range-nya berapa. Range itu anggota kodomain yang memiliki pasangan. Range-nya itu adalah 2 dan 3. Sementara kodomainnya adalah, oke, kita lihat 1, 2, 3, 4. Dari sini terlihat bahwa range dan kodomain adalah tidak sama, maka yang ini jawabannya salah. Nah, pertanyaannya yang tidak berhubungan, maka pilihannya adalah D, karena tidak sesuai dengan apa yang ada di data. Jadi harus teliti. Selanjutnya, diagram panah berikut yang merupakan pemetaan. Masih ingat pemetaan itu apa? Pemetaan adalah suatu pasangan yang memasangkan domain ke kodomain, di mana domain dipasangkan tepat 1. Sekarang kita lihat, ini tepat 1, tepat 1, tepat 1. Berarti ini bernilai benar, ini juga tepat 1, benar. Ini juga tepat 1, benar. Sekarang kita lihat yang D, ini ada yang 2. Maka ini sudah pasti salah. Jadi jawabannya adalah D, karena dia tidak tepat 1. Pemetaan itu pasti tepat 1. Oke, selanjutnya. Diagram Kartesius tersebut yang merupakan pemetaan. Oke, masih dengan pemetaan seperti tadi, di mana domain dipasangkan dengan tepat 1. Domain itu sumbu X, Y itu sebagai kodomainnya. Nah, jika ada X di sini, maka dia pasangan cuma 1 nih. Titiknya saya warnain yang merah. Berarti untuk setiap 1X dipasangkannya terhadap 1 Y. Sini juga sama, cuma 1. Ini juga cuma 1 nih. Sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk X-nya 1, dia dipasangkannya ke atas dan ke bawah nih. Berarti ada 2 buah kan, kalau dibuat diagram panah tuh dari 1 titik di X dia berpencar jadi 2 gitu kan. Nah, ada Y yang atas, ada min Y yang bawah gitu. Berarti jelaslah bahwa dia bukan suatu pemetaan karena dipetakannya terhadap 2 daerah di kodomain. Maka jawaban yang benar 1 benar, 3 benar, 2 benar, 4 salah. Berarti yang merupakan pemetaan adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, oke. Fungsi fx sama dengan 2x plus 5, maka nilai dari f min 4. Oke. Kalian punya fx sama dengan 2x plus 5. Oke, pertanyaannya fungsi ketika minus 4. Berarti nilai x diganti oleh min 4. Nilai x diganti oleh min 4. Maka 2 x-nya diganti min 4 ditambah 5. Jadi minus 8 ditambah 5 hasilnya minus 3. Oke, jadi tinggal memasukkan, diteliti, hasilnya adalah minus 3. Ini nilai fungsi
Oke, selanjutnya. Oke, pada pemetaan F yang memetakan X ke setengah X plus 1, berarti langkah pertama kalian tulis dulu rumus fx-nya. Oke, fx itu sama dengan setengah X plus 1. Pertanyaannya bayangan dari 8. Oke, kalau bisa ditulis ini. Dari 8 dipasangkannya ke berapa sih? Nah, maka kalau pertanyaannya bayangan dari 8, maka adalah kalian diminta mencari fungsi untuk nilai 8. Bayangan dari 8. Berarti tinggal substitusi X-nya oleh 8 setengah dikali 8 ditambah 1 adalah 4 ditambah 1, jadi hasilnya 5 ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat bayangan dari 8, maka nilai fungsi ketika 8. Jadi 8 akan dipasangkan dengan berapa? Berarti 8 dipasangkan dengan 5. Oke, selanjutnya yang ini sama seperti tadi. Oke, kalian buat fungsi fx-nya dulu sama dengan fungsi fx sama dengan 5 min 3x. Sekarang kita lihat kalau domainnya min 2, berarti kalian cari kalau f min 2. Berarti 5 dikurang 3 kali min 2, berarti 5 tambah 6, 11. Selanjutnya cari kalau f minus 1. Oke, 5 dikurang 3 kali min 1, 5 tambah 3, 8 gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian hitung satu-satu sampai nanti diperoleh untuk f sama dengan 3, berarti 5 dikurang 3 kali 3, 9. 5 dikurang 9, minus 4. Oke, karena di sini yang minus 4 hanya B, berarti jawabannya adalah B. Kalian hitung satu-satu. Nanti kumpulan nilai-nilai fungsi ini adalah range-nya. Kumpulan nilai-nilai fungsi. Oke, kumpulan nilai-nilai fungsi adalah range-nya. Ini range. Selanjutnya, oke, diberikan suatu fungsi fx sama dengan 2x min 7. Fx itu sama dengan 2x min 7. Jika peta dari P adalah 9, berarti kalau lihat peta dari P adalah 9, ya, maka berarti fungsi dari P itu adalah 9. Nih, fungsi dari P adalah 9. Ini nilai fungsi yang range-nya itu. Berarti kita substitusikan. Fungsi dari P berarti 2P, karena X-nya diganti P dikurang 7 sama dengan 9. Berarti 2P sama dengan 9 ditambah 7, 16. P-nya adalah 8. Maka jawabannya adalah D, nilai P-nya. Ingat, peta dari P atau bayangan dari P adalah 9, maka 9 merupakan nilai fungsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor 48. Sebuah fungsi fx ax min 5 memetakan 2 ke 1. Oke, berarti 2 dipetakan ke 1. Oke, kalau ditulis fungsi dari 2 sama dengan 1. Ini kunci dari soal. Sekarang kita lihat di sini. Fungsi x adalah 2. AX dikurang 5. Sekarang kita punya fungsi dari 2. Fungsi dari 2, oke, berarti A dikali 2 dikurang 5, hasilnya 1. Oke, sekarang nih kita tandain. Fungsi dari 2, ini di soal dimasukkan ke sini nih. Ya kan? Karena fungsi dari 2. Berarti 2A dikurang 5 sama dengan 1. 2A sama dengan 1 tambah 5, 6. Berarti A sama dengan 3. Oke, berarti A sama dengan 3. Nah, sudah selesai belum? Belum, kita baru tahu nilai
A. Berarti kita punya nih fungsi ini itu berarti fx sama dengan 3x dikurang 5. Kita baru tahu fungsinya. Pertanyaannya peta dari 5. Berarti kalau 5 dipetakan ke berapa? Berarti fungsi dari 5, oke, 3 dikali 5 dikurang 5. 15 dikurang 5, jawabannya 10. Maka peta dari 5 adalah 10. Oke, kita lihat nih. Peta dari 5 ke berapa sih gitu kan? Berapa sih gitu petanya. Berarti 5 itu dipetakan ke 10. Maka jawabannya yang A. Oke, selanjutnya. Nah, pada pemetaan 2x min 1 sama dengan 2x plus 3. Oke, kita tulis dulu rumus fungsinya. Rumus fungsi dari 2x min 1 itu 2x plus 3. Oke, biasanya kalian kan fungsi dari x. Sekarang fungsi dari 2x min 1. Pertanyaannya fungsi dari 9 itu berapa? Oke, teman-teman, sekarang kita lihat di sini. Mohon maaf. Fungsi dari 2x min 1 itu sama dengan 2x plus 3. Fungsi dari 9 itu berapa? Nah, sekarang kalau kita lihat 2x min 1 itu 9 kan penggantinya. Berarti kita samakan dulu. 2x min 1 harus sama 9. Maka 2x sama dengan 10. X sama dengan 5. Kita punya x-nya 5. Sekarang kita masuk ke persamaannya. Oke. Persamaan dari fungsi dari 2x min 1 sama dengan 2x plus 3. Sekarang fungsi dari 9. Kita sudah menyamakan 2x min 1 itu sama dengan 9. Maka x yang disubstitusikan adalah nilai x yang ini 5 disubstitusikan ke sini. Nah, kalau kita tulis berarti dikali 5 ditambah 3. Berarti 10 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 13. Ya, jadi kita cari dulu nilai X yang memenuhi, baru disubstitusi dapat 13. Oke, selanjutnya. Fungsi G dirumuskan dengan AX plus B. Jika G5 sama dengan 8. Oke, teman-teman, G AX plus B. Berarti kalau G5 maka oke, kita tulis GX sama dengan AX plus B. Sekarang kalau G5, maka X-nya disubstitusi 5. Berarti 5A ditambah B sama dengan 8. Nah, G2 berarti 2A karena A dikali X ditambah B sama dengan minus 1. Oke, kalian punya persamaan 1 dan 2, berarti kita tulis 5A plus B sama dengan 8. 2A plus B itu sama dengan minus 1. Kita kurangkan karena akan menghilangkan B. 5A dikurang 2A, 3A. B dikurang B itu 0. 8 dikurang min 1, 9. Maka A-nya adalah 3. Untuk mencari B gimana? Boleh dipakai salah satu. Misalkan yang atas ke sini. Oke, berarti 5A plus B sama dengan 8. A-nya disubstitusi 3 berarti 5 dikali 3 ditambah B sama dengan 8. Berarti B 8. Berarti B itu sama dengan 8 dikurang 15 itu minus 7. Nah, berarti dapat A-nya 3, B-nya minus 7. Jawabannya adalah B. Ya, jadi harus dieliminasi. Ini dikurangkan karena sama-sama B, berarti ini nanti habis membagi jadi 0. Tambah 0, makanya tidak saya tulis. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Oke, masih ingat?
kalau misalkan ada A dipasangkan ke B, jika ada A dipasangkan ke B, ini adalah NA dan ini adalah NB, banyaknya himpunan A dan himpunan B, maka banyak pemetaan, BP banyak pemetaan sama dengan banyaknya himpunan B dipangkatkan banyaknya himpunan A. Sekarang kita lihat, himpunan A ada 3, himpunan B ada 4. Maka banyak pemetaannya adalah 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berapa? 4 kali 4 kali 4, 16 kali 4 yaitu 64. Jadi jawabannya adalah 64. Ini yang harus kalian ingat. Ya, jadi banyaknya anggota range-nya atau anggota pasangan himpunan kodomainnya dipangkatkan dengan anggota himpunan domain. Oke, lanjut ke sini. Oke, masih sama ya, banyaknya pemetaan yang mungkin. Berarti himpunan B dipangkatkan himpunan A. Jadi daerah kodomain dipangkatkan domain. Sekarang kita lihat. Faktor dari 6. Faktor dari 6 berapa? Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Ada 4. Faktor prima dari 20. Faktor prima dari 20. Oke, yang kita tulis dulu faktornya. Faktor dari 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor yang prima yang mana? Yang prima adalah 2 dan 5. Berarti ada 2. Oke, N himpunan B-nya ada 2, N himpunan A-nya ada 4, maka yang mungkin dari B ke A, oke, dari B ke A, maka NA dipangkatkan NB karena daerah kodomainnya adalah NA, berarti 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. 16. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Jadi harus dicek dulu berapa banyak anggota A, berapa banyak anggota B. Selanjutnya dilihat B ke A, berarti NA pangkat NB gitu, harus teliti. Oke, baik. Selanjutnya nomor 78. Di antara diagram berikut, manakah yang merupakan korespondensi satu-satu? Baik teman-teman, kemarin kalau korespondensi satu-satu, maka himpunan domain tepat dipasangkan dengan himpunan kodomain tepat satu. Begitupun dengan kodomain dipasangkan tepat satu. Kalau digambarkan seperti ini, A dipasangkannya dengan 1, B dengan 2, C dengan 3. Jadi semua domain dipasangkan tepat satu dengan anggota kodomainnya. Oke, sekarang kita lihat di gambar pertama. Domainnya sumbu X dipasangkan di sini. Nah, kita lihat. Berarti untuk Y-nya ada 2. Untuk X berbeda tapi menuju Y yang sama. Maka ini bukanlah korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat ke yang B. Oke, kita lihat ke yang B. Untuk X-nya yang berbeda tapi Y-nya sama nih. Y-nya sama nih di sini titik Y-nya. Maka dia juga bukan korespondensi satu-satu. Jadi kalau digambarkan ke dalam diagram panah, ini X-nya ada banyak nih 1, 2, 3, tapi dia menujunya ke satu titik. Titik Y-nya hanya 1. Gitu. Berarti ini bukan. Sekarang kita lihat gambar yang C. Apakah ini merupakan korespondensi satu-satu? Oke, untuk X-nya 1 tapi Y-nya kita lihat di sini. Oke, Y. Jadi titik-titik sini Y-nya berbeda nih. Kalau digambarkan ada 1 X dipecah, dia dipasangkannya Y-nya ada banyak. Maka ini jelaslah bukan korespondensi satu-satu. Sekarang kita lihat gambar yang keempat, yang D. Kalau titik 1 Y-nya di sini, kalau X-nya di sini, Y-nya di sini.
Kalau di sini seperti ini kan. Nah, jadi mereka kalau dilihat setiap X-nya dipasangkan ke Y-nya di sini. Jadi tepat 1. Maka yang merupakan korespondensi 1-1 adalah D. Berarti ini yang korespondensi 1-1. Oke, selanjutnya. Oke, berikut ini relasi yang bukan merupakan korespondensi 1-1. Oke, kalian sudah pernah ingat setiap negara dengan lagu kebangsaannya pasti 1-1. Siswa dengan nomor induknya juga 1-1. Setiap anak dengan kampung halamannya. Oke, anak kampung halamannya kalau orang tuanya berbeda, berarti kampung halamannya berbeda. Pasti inilah tidak tepat 1. Negara dengan ibu kotanya pasti tepat 1. Maka jawabannya yang bukan adalah C. Karena kampung halaman bisa banyak tergantung asal orang tuanya, ibu dan bapaknya dari mana. Oke, selanjutnya kita masuk ke nomor ini. 3 soal dengan soal yang sama. Oke, kita lihat di sini. Ada 2.500 sebagai tarifnya berubah setiap 2.500 per kilometer. Tarif buka pintu atau tarif awalnya 4.000. Maka kalau kalian kemarin bilang, oke, tarif awal. Jadi kalau 0 harganya 4.000. Kalau 1 harganya nambah 2.500. Nambah 2.500 berarti jadi 6.500. Nah, untuk 2 nambah 2.500 lagi. Jadi 9.000. Begitupun selanjutnya. Kalau dilihat selisihnya adalah 2.500. Selisih antara X yang beda 1. Maka fungsi fx-nya adalah 2.500 X. Karena setiap satu dia bertambah 2.500. Tapi di sini kita punya tarif awal 4.000. Kalau fx-nya 0, berarti 2.500 kali 0, 0. Tapi harus dibayar 4.000. Maka ditambah 4.000. Ya, jadi ini fungsinya. Fungsinya itu adalah 2.500 X ditambah 4.000. Karena ada tarif awal. Kalau X-nya 0, harus ditambah 4.000. Oke, sampai sini. Nah, oke, kita lanjut. Teman-teman. Oke, tadi jawabannya adalah fx sama dengan 2.500 ditambah 4.000. Sekarang tarif taksi selama menempuh jarak 12 km. Kita punya fungsinya itu adalah 2.500 X ditambah 4.000. Fungsi dari 12 karena jarak yang ditempuh adalah 12, maka 2.500 dikali 12 ditambah 4.000. 2.500 dikali 12 berarti 30.000 ya. 30.000 ditambah 4.000 jadi 34.000. Jadi langkah pertama tentukan dulu rumus fungsinya. Dapat tarifnya 34.000. Sekarang kita masuk ke soal nomor 88. Oke. Kita balik ke fungsi ya. Fungsinya adalah ini. Fungsi fx sama dengan 2.500x ditambah 4.000. Oke, soal selanjutnya. Kita lihat. Dia biayanya adalah 69.000. Berarti nilai fx-nya adalah 69.000. Sama dengan kita nggak tahu x-nya berapa. Ditambah 4.000. Karena kita mau mencari nih. Berapa jarak yang ditempuh. Berarti 69.000 dikurangi 4.000 jadi 65.000. 65.000 itu sama dengan 2.500 X. Kalau kalian teliti dicoret sama-sama nolnya dibagi 100 berarti kita punya X itu sama dengan 650 dibagi 25. Kita hitung
650 dibagi 25, 100 dibagi 25, 4. 4 kali 6, 24. 24 tambah 2, 26. Nah, jadi dicari dulu ya. Jadi dimasukkan. Karena tarifnya 6.900, maka dia nilai fungsinya. Nilai fungsinya adalah 69.000 fungsi X-nya. Nanti dicari X itu jaraknya berapa. Oke? Selesai, sampai di sini soalnya habis. Terima kasih, silakan dipelajari, mudah-mudahan nilai ulangannya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.